Tangan beralas kain tebal itu mengangkat loyang berisi kue bolu pandan yang baru matang. Aromanya langsung memenuhi dapur kecil kami. Namaku Arini. Setiap pagi sebelum matahari sepenuhnya bangun, dapur adalah semestaku. Suamiku, Mas Evan, sedang sibuk memanaskan motor tuanya di halaman depan, bersiap untuk berangkat ke toko material tempatnya bekerja sebagai karyawan biasa. Kami hidup sederhana, namun damai. Setidaknya sampai pintu dapur diketuk dengan keras. Ibu mertuaku, Ibu Salma, berdiri di sana bersama Mbak Lisa, kakak perempuan Mas Evan. Tanpa basa-basi, Ibu Salma menunjuk tanah luas di samping rumah kami yang selama ini kurawat menjadi kebun sayur. Dengan suara lantang yang sengaja dikeras-keraskan, Ibu Salma berkata, "Arini, dengar ya. Tanah ini akan kuwariskan kepada anak perempuan kesayanganku, Lisa. Kau dan suamimu tidak akan dapat apa-apa dari harta keluarga ini." Mbak Lisa tersenyum penuh kemenangan di belakang ibunya. Aku terdiam sesaat, mengatur napas, lalu hanya tersenyum tulus dan berkata, "Terima kasih, Ibu." Ibu Salma dan Mbak Lisa tertegun, bingung melihatku yang sama sekali tidak marah atau menangis. "Assalamualaikum sahabatku. Salam hangat untuk kalian semua. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kalian menyaksikan ini. Bagi yang like dan subscribe, semoga Allah mudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, sehatkan badan, dan dikabulkan semua hajat kalian. Amin ya robbal alamin." Suasana di dalam dapur mendadak terasa begitu sunyi. Bahkan suara detak jam dinding tua yang biasanya samar kini terdengar seperti ketukan palu yang berulang. Ibu Salma masih berdiri mematung di ambang pintu. Matanya yang tajam menatapku dengan tatapan tidak percaya. Di sebelahnya, Mbak Lisa yang awalnya tersenyum lebar menertawakan nasibku, kini perlahan melipat bibirnya. Senyuman kemenangan itu memudar, digantikan oleh gurat kebingungan yang sangat kentara. Mereka berdua seperti mengharapkan reaksi yang berbeda. Mereka mungkin mengira aku akan bersujud memohon belas kasihan, atau setidaknya menangis histeris meratapi ketidakadilan ini. Namun, yang mereka dapatkan hanyalah seulas senyum tulus dari wajahku. "Kenapa kamu malah berterima kasih, Arini? Apa kamu sedang mengejekku? Atau kamu sedang merencanakan sesuatu untuk merebut hati saya agar keputusan ini diubah?" Tanya Ibu Salma dengan nada suara yang meninggi, penuh curiga. Langkah kakinya maju satu langkah, mengikis jarak di antara kami. Tangannya yang dipenuhi perhiasan emas berkilauan tampak bersedekap di dada, mempertegas posisinya sebagai penguasa di keluarga ini. Aku tidak langsung menjawab. Dengan ketenangan yang entah datang dari mana, aku membalikkan badan sejenak. Menggunakan spatula kayu, aku memotong kue bolu pandan yang baru saja kuangkat dari oven. Asap tipis yang membawa aroma daun suji dan santan gurih membubung ke udara, seolah berusaha mendinginkan ketegangan di ruangan ini. Aku meletakkan 2 potong kue yang masih mengepul itu di atas piring kecil, lalu membalikkan badan kembali menghadap mereka. Aku melangkah mendekat, lalu menyodorkan piring tersebut dengan gerakan yang sangat sopan. "Tidak, Ibu. Sama sekali tidak ada niat dalam hati saya untuk mengejek atau merendahkan keputusan Ibu. Saya sungguh-sungguh berterima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Karena dengan Ibu berbicara jujur dan memperjelas semuanya sejak awal seperti ini, saya dan Mas Evan jadi tahu diri. Kami menjadi sadar bahwa kami harus belajar berdiri di atas kaki sendiri, bekerja lebih keras lagi, dan tidak boleh sedetik pun menaruh harapan pada harta atau merepotkan siapapun di keluarga ini." Mbak Lisa mendengus mendengar ucapanku. Dia merebut piring kue dari tanganku dengan kasar, lalu meletakkannya begitu saja di atas meja tanpa berniat mencicipinya. "Halah, tidak usah berlagak sok suci dan tegar, Arini. Bilang saja kamu sakit hati, kan? Bilang saja kamu iri karena Ibu lebih sayang kepadaku. Asal kamu tahu, tanah di samping rumah ini letaknya sangat strategis. Kalau dijual ke pengembang, nilainya bisa ratusan juta rupiah. Dan uang itu hanya milikku. Tidak ada sepeser pun untuk suamimu yang hanya buruh toko bangunan itu." Kalimat Mbak Lisa terdengar begitu tajam, sengaja dirancang untuk menusuk harga diriku sedalam-dalamnya. Tepat pada saat itu,
Langkah kaki yang tergesa-gesa terdengar dari arah pintu depan. Mas Evan, suamiku, masuk ke dalam dapur dengan wajah yang pucat dan napas yang memburu. Dia rupanya mendengar suara lengkingan kakaknya dari halaman luar saat sedang memanaskan sepeda motornya. Pakaian kerjanya yang berupa kemeja flanel kusam dan celana kain yang sudah pudar warnanya membuat penampilannya kontras dengan Mbak Lisa yang selalu tampil mentereng. Ada apa ini, Ibu? Mbak Lisa? Kenapa pagi-pagi sudah ribut di dapur Arini? Tanya Mas Evan. Matanya bergantian menatap ibunya, kakaknya, lalu beralih kepadaku yang masih berdiri tenang. Ketika pandangannya turun ke tangan Mbak Lisa yang sedang memegang sebuah map jepit berisi sertifikat tanah tua, Mas Evan seketika mengerti apa yang sedang terjadi. Wajah suamiku langsung berubah menjadi penuh rasa bersalah dan duka yang mendalam. Sebagai anak laki-laki, dia tahu betul betapa kerasnya aku merawat tanah kosong di samping rumah kami itu. Ibu Salma menatap Mas Evan dengan pandangan dingin. Bagus kalau kamu sudah di sini, Evan. Ibu cuma mau menegaskan, tanah warisan di sebelah rumahmu ini sudah ibu serahkan sepenuhnya kepada Lisa. Mulai hari ini, tanah itu milik Lisa. Kamu tidak punya hak apa-apa lagi di sana. Jadi, beritahu istrimu ini, jangan lagi lancang mengurus atau mengambil hasil dari tanah itu. Mas Evan menundukkan kepalanya dalam-dalam. Bahunya yang tegap tampak merosot. Beban emosional yang ditaruh oleh ibunya sendiri tampak begitu berat menghimpit pundaknya. Ibu, tapi selama ini Arini yang membersihkan tanah itu dari sarang ular dan semak belukar. Arini yang menanam sayur-sayuran di sana agar kita semua bisa makan. Kalimat Mas Evan terputus. Suaranya bergetar menahan rasa sesak di dada. Melihat suamiku yang begitu tertekan, aku segera melangkah ke sampingnya. Aku meraih tangan kanannya yang terasa kasar karena kerja keras setiap hari, lalu menggenggamnya dengan sangat erat. Aku menatap matanya yang berkaca-kaca, lalu memberikan sebuah anggukan kecil disertai senyuman yang paling menenangkan yang bisa kuberikan. Isyarat itu mengalirkan pesan bahwa suaminya tidak perlu merasa gagal, dan istrinya ini sama sekali tidak terluka oleh kata-kata mereka. Ibu Salma yang melihat kedekatan kami hanya memutar bola matanya dengan malas. Sudahlah, Lisa. Ayo kita pergi. Urusan kita di sini sudah selesai. Sertifikat ini sudah sah, dan minggu depan orang dari kota akan datang untuk melihat lokasinya. Ujar Ibu Salma sambil membalikkan badan. Mbak Lisa melangkah mengikuti ibunya, namun sebelum benar-benar keluar dari pintu dapur, dia menoleh ke arahku dengan senyuman meremehkan. Selamat menikmati hidup miskin kalian ya. Jangan coba-coba datang ke rumah ibu untuk meminjam uang. Serunya dengan nada angkuh. Pintu dapur pun tertutup dengan deburan yang cukup keras, menyisakan keheningan yang kembali merayap di antara aku dan Mas Evan. Suamiku perlahan melepaskan genggaman tanganku, lalu duduk di kursi kayu dekat meja makan dengan kedua telapak tangan menutupi wajahnya. Aku bisa mendengar helaan napasnya yang berat dan bergetar. Maafkan aku, Arini. Bisik Mas Evan dari balik telapak tangannya. Maaf karena aku tidak bisa menjadi suami yang bisa memberikanmu kemewahan. Maaf karena keluargaku memperlakukanmu dengan sangat tidak adil. Tanah itu, kamu yang mencangkulnya sampai tanganmu melepuh. Kamu yang menyiramnya setiap pagi dan sore, tapi mereka mengambilnya begitu saja tanpa perasaan. Aku berjalan mendekat, lalu berlutut di samping kursi tempat Mas Evan duduk. Aku menurunkan kedua tangannya dari wajahnya, lalu menatap manik matanya dengan lekat. Mas, tatap aku, kataku dengan suara yang lembut namun penuh penekanan. Harta warisan itu adalah hak ibu untuk memberikannya kepada siapa saja. Kita tidak punya hak untuk sakit hati, apalagi menyimpan dendam. Ingat Mas, rezeki yang berkah itu tidak ditentukan oleh seberapa luas tanah yang kita miliki, melainkan dari seberapa halal keringat yang kita cucurkan. Mas Evan menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. Ada rasa kagum sekaligus haru yang terpancar dari sana. Tapi kamu tidak marah, Dek? Kamu benar-benar tidak kecewa? Aku menggelengkan kepala dengan mantap. Sama sekali tidak, Mas. Justru dengan kejadian ini, aku merasa seperti dilepaskan dari sebuah beban. Kita tidak perlu berutang budi pada siapapun. Mulai hari ini, mari kita fokus pada apa yang kita miliki sekarang.
Kita punya kesehatan, kita punya cinta, dan kita punya dapur kecil ini. Bukankah itu sudah lebih dari cukup untuk memulai langkah yang baru? Kata-kataku rupanya berhasil mengalirkan kekuatan baru ke dalam jiwa Mas Evan. Dia menghapus sudut matanya yang sedikit basah, lalu mengangguk dengan senyuman yang mulai terbit di wajahnya. Pagi itu, meskipun kami baru saja kehilangan hak atas tanah yang kami rawat, ada sebuah rasa kebebasan yang luar biasa yang lahir di dalam hati kami. Sebuah senyuman misterius tersimpan di sudut bibirku, bukan karena aku menyerah, melainkan karena aku tahu bahwa roda kehidupan selalu berputar, dan Tuhan tidak pernah tidur melihat ketulusan hamba-Nya. Sejak pagi yang penuh ketegangan itu, garis pembatas yang tegas seolah-olah ditarik di antara rumah kami dan tanah di sampingnya. Mbak Lisa bertindak dengan sangat cepat. Keesokan harinya, dia menyewa beberapa orang pekerja untuk memasang pagar kawat berduri yang mengelilingi seluruh area kebun sayurku. Pagar itu dipasang begitu dekat dengan dinding rumah kami, seolah-olah sengaja ingin memenjarakan ruang gerak kami dan menegaskan bahwa kami tidak boleh lagi menyentuh satu jengkal pun tanah tersebut. Dari balik jendela kaca kamar, aku seringkali berdiri terpaku menatap kebun sayur itu. Di sana, tanaman cabai yang mulai berbuah merah merona, rumpun-rumpun sawi hijau yang subur, serta pohon tomat yang buahnya mulai memberat, tampak melambai di tiup angin pagi. Semuanya adalah hasil dari tetesan keringatku sendiri. Setiap pagi sebelum fajar, aku terbiasa membawa ember-ember air untuk menyiram mereka, berbicara dengan tanaman-tanaman itu seolah mereka adalah teman yang mendengarkan keluh kesahku. Kini, melihat kawat berduri memisahkan kami, ada rasa perih yang sempat menyelinap di dada. Namun, aku segera menepis rasa itu jauh-jauh. Aku tahu, meratapi apa yang sudah hilang hanya akan membuang energi yang seharusnya bisa kugunakan untuk hal lain yang lebih bermanfaat. Rupanya, rencana Mbak Lisa bukan sekadar memiliki tanah itu untuk bercocok tanam. Dia memiliki rencana yang jauh lebih besar dan instan. Dari kasakusuk tetangga yang kudengar saat aku berbelanja di warung sayur depan gang, Mbak Lisa sedang gencar-gencarnya menawarkan tanah tersebut kepada seorang pengembang properti kaya dari kota. Dia ingin tanah itu segera diubah menjadi kompleks ruko komersial atau bangunan kontrakan demi mendapatkan uang tunai dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Gaya hidup Mbak Lisa di kota memang terkenal sangat glamor. Dia selalu ingin terlihat sebagai orang sukses di depan teman-temannya, meskipun suaminya sendiri hanyalah seorang pegawai biasa yang penghasilannya pas-pasan. Sikap Ibu Salma pun berubah menjadi semakin dingin kepada kami. Setiap kali berpapasan di jalan desa, Ibu Salma akan membuang muka atau sengaja mengeraskan suaranya saat berbicara dengan tetangga lain, memuji-muji Mbak Lisa yang katanya akan segera menjadi orang kaya baru berkat penjualan tanah tersebut. Sementara itu, Mas Evan seringkali menjadi sasaran sindiran halus. Ibu Salma sering mengatakan bahwa anak laki-lakinya tidak bisa diandalkan, karena hanya menjadi karyawan toko material dengan gaji mingguan yang kecil. Meskipun menerima perlakuan seperti itu, Mas Evan tetap menunjukkan baktinya yang luar biasa sebagai seorang anak. Setiap kali menerima gaji mingguannya, dia selalu menyisihkan sebagian uang untuk diantarkan ke rumah ibunya. Bagaimanapun juga, beliau adalah ibuku yang sudah melahirkanku, Dek. Aku tidak boleh memutus tali silaturahmi hanya karena urusan harta dunia, ujar Mas Evan dengan nada suara yang penuh ketulusan pada suatu malam. Aku mengusap punggung suamiku dengan lembut. Aku tahu, Mas, dan aku sangat menghormatimu karena hal itu. Jangan pernah berhenti berbuat baik kepada ibu, apapun yang beliau lakukan kepada kita. Biarlah kebaikan kita menjadi tabungan amal kita di langit. Namun, di balik keheningan malam dan rutinitas kami yang tampak biasa saja, ada sebuah rahasia kecil yang mulai kupendam sendiri. Aku tidak ingin menambah beban pikiran Mas Evan yang sudah cukup berat di toko material. Rahasia itu bermula dari kebiasaanku mengolah hasil kebun sayur sebelum tanah itu dipagari. Dulu, setiap kali panen sayur berlimpah, aku tidak hanya memasaknya untuk makan kami sehari-hari, tetapi aku juga sering membuat camilan dan kue tradisional untuk dibagikan kepada tetangga sekitar sebagai bentuk rasa syukur. Salah satu kue yang paling sering kubuat adalah bolu pandan alami. Aku menggunakan air perasan daun suji dan daun pandan asli yang kutanam sendiri di sudut kebun, dipadukan dengan santan segar yang kuperas dengan tangan hingga menghasilkan tekstur kue yang sangat lembut, basah,
dan memiliki aroma wangi yang khas yang tidak bisa didapatkan dari perisa buatan toko. Tanpa kusangka, kebiasaan membagikan kue itu menanam benih-benih rezeki yang baru. Beberapa tetangga yang pernah mencicipi kue bolu buatanku mulai berdatangan ke rumah. Mereka tidak lagi meminta kue secara gratis, melainkan datang untuk memesan dalam jumlah yang cukup banyak untuk acara-acara keluarga seperti arisan, pengajian, hingga acara hitanan. Arini, kue bolu pandan buatanmu itu rasanya beda sekali dengan yang dijual di pasar. Manisnya pas, tidak bikin seret di tenggorokan, dan aromanya itu loh, sangat alami. Tolong buatkan 2 loyang besar ya untuk acara pengajian hari Minggu esok, ujar Ibu RT dengan antusias sambil menyerahkan sejumlah uang muka. Melihat lembaran uang muka yang ada di tanganku, sebuah titik terang seolah menyala di dalam kegelapan yang sempat menyelimuti pikiran kami. Aku menyadari bahwa meskipun tanah kebun sayurku telah diambil, keahlian dan resep yang ada di dalam jemariku tidak akan pernah bisa direbut oleh siapapun. Ini adalah modal sejati yang diberikan Tuhan kepadaku. Malam itu, setelah Mas Evan terlelap karena kelelahan bekerja, aku duduk di meja dapur kecil kami di bawah temaram sinar lampu bohlam. Dengan selembar kertas dan sebatang pensil, aku mulai menghitung modal kecil-kecilan yang kupunya dari sisa uang belanja harian yang kusisihkan dengan ketat. Aku mencatat bahan-bahan yang harus kubeli, tepung terigu kualitas baik, gula pasir, telur segar, dan bahan-bahan pendukung lainnya. Aku bertekad untuk membesarkan usaha kue rumahan ini dengan serius. Setiap kali rasa lelah atau rasa sedih karena perlakuan ibu mertuaku datang menyergap, aku selalu mengingat kembali kalimat yang kuucapkan saat tanah itu diambil. Terima kasih. Kalimat itu kini bukan lagi sekadar jawaban spontan, melainkan sebuah mantra penyemangat yang membakar tekadku. Aku bersyukur karena ketidakadilan ini memaksa diriku untuk keluar dari zona nyaman, mendorongku untuk melihat potensi diri yang selama ini tersembunyi di balik asap dapur. Aku percaya, sebuah benih yang ditanam dengan ketulusan dan disiram dengan air mata kesabaran, kelak akan tumbuh menjadi pohon yang rimbun dan berbuah manis pada waktu yang tepat. Hari yang paling menguras emosi itu akhirnya tiba juga. Pagi baru saja merekah ketika suara gemuruh mesin besar yang bising memecah keheningan desa kami. Suara kepulan asap hitam dan deru mesin bertenaga tinggi itu terdengar semakin mendekat ke arah rumah kami. Aku yang sedang mengaduk adonan kue di dapur segera meletakkan mangkuk mixerku, lalu bergegas berjalan menuju ke jendela depan. Jantungku berdegup kencang saat melihat sebuah buldoser besar berwarna kuning pekat berhenti tepat di depan pagar kawat berduri yang membatasi tanah di samping rumah kami. Di samping buldoser itu, berdiri Mbak Lisa dengan pakaian barunya yang tampak mewah, lengkap dengan kacamata hitam yang bertengger di hidungnya. Di sebelahnya stand seorang pria bertubuh tambun dengan pakaian rapi, yang tampaknya adalah perwakilan dari pihak pengembang properti dari kota. Ibu Salma juga ada di sana, berdiri dengan senyuman lebar di wajahnya, tampak sangat bangga mendampingi anak kesayangannya yang sebentar lagi akan menerima sisa pembayaran tanah yang bernilai fantastis. Tanpa ada pemberitahuan atau basa-basi terlebih dahulu kepada kami, pria bertubuh tambun itu memberikan isyarat tangan kepada operator buldoser. Mesin besi raksasa itu mulai bergerak maju, meruntuhkan pagar kawat berduri dengan sangat mudah. Lalu roda-roda rantainya yang besar mulai menggilas kebun sayurku. Aku melangkah keluar ke teras rumah, berdiri terpaku menyaksikan pemandangan yang membuat dadaku terasa begitu sesak. Di depan mataku sendiri, tanaman-tanaman cabai yang sedang berbuah lebat dicabut paksa dari akarnya, dihancurkan hingga lumat oleh besi buldoser. Rumpun sawi yang hijau subur tertimbun tanah merah yang terbalik, dan pohon-pohon tomat yang kurawat dengan penuh kasih sayang patah berantakan menjadi serpihan tak berharga. Bau tanah yang terbongkar dan aroma segar dari dedaunan yang hancur menguar ke udara, merasuki indera penciumanku. Mbak Lisa yang melihatku berdiri di teras rumah sengaja berjalan mendekat ke arah batas tanah. Dia menurunkan sedikit kacamata hitamnya, lalu menatapku dengan pandangan mengejek. Lihat itu, Arini, kebun sayur kampungmu yang tidak menghasilkan apa-apa ini sekarang harus diratakan. Tanah ini akan dibangun ruko megah yang akan mendatangkan banyak uang untukku. Jadi, mulailah terbiasa dengan pemandangan modern ini, dan jangan coba-coba mengotori tanah ini lagi dengan tanaman-tanaman murahmu. Serunya dengan nada suara yang lantang, sengaja agar didengar oleh para pekerja di sekitarnya.
Beberapa tetangga yang melintas mulai berkerumun di pinggir jalan, menatap proses penggusuran itu dengan pandangan iba kepadaku. Mereka tahu betul bagaimana perjuanganku menghidupkan tanah mati itu menjadi kebun yang hijau. Namun, di hadapan Mbak Lisa, Ibu Salma, dan seluruh mata yang memandang, aku menarik napas dalam-dalam, menegakkan bahuku, dan mengunci air mataku agar tidak jatuh setetes pun. Aku tidak ingin memberikan mereka kepuasan melihatku menangis atau memohon. Aku membalas tatapan Mbak Lisa dengan sebuah senyuman tenang, lalu berbalik badan masuk ke dalam rumah dengan langkah yang mantap. Sore harinya, setelah buldoser itu pergi meninggalkan hamparan tanah merah yang gundul dan berantakan, Mas Evan pulang dari tempat kerja. Langkah kakinya terhenti di halaman rumah. Matanya menatap nanar ke arah bekas kebun sayur yang kini telah berubah menjadi tanah lapang yang rusak. Dia masuk ke dalam rumah dengan bahu yang gemetar, langsung mencari keberadaanku di dapur. Saat melihatku sedang sibuk membungkus kue-kue pesanan tetangga ke dalam kotak kemasan dengan rapi, Mas Evan langsung berjalan mendekat lalu memelukku dari belakang dengan sangat erat. Tubuhnya bergetar, dan aku bisa merasakan kehangatan yang basah di pundak kemejaku. Suamiku menangis dalam diam. "Maafkan aku, Dek, maafkan aku," bisik Mas Evan dengan suara yang parau dan syarat akan penyesalan. "Aku merasa menjadi suami yang sangat tidak berguna hari ini. Saat tempat usahamu dan tanaman yang kamu sayangi dihancurkan, aku tidak ada di sini untuk membelamu. Aku tidak bisa menghentikan Ibu dan Mbak Lisa." Aku membalikan badanku di dalam pelukannya, lalu mengusap air mata yang membasahi pipi suamiku yang berkulit kecoklatan itu dengan kedua telapak tanganku. "Mas, lihat aku. Tanaman-tanaman itu bisa hancur, tanah itu bisa diambil, tetapi semangat dan rezeki kita tidak akan pernah bisa dihancurkan oleh mesin apapun di dunia ini. Penggusuran hari ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah tanda dari Tuhan bahwa tugas kita di tanah itu sudah selesai, dan kita harus memulai langkah baru yang lebih besar." Aku lalu menuntun Mas Evan untuk duduk di meja makan, lalu menunjukkan deretan kotak kue yang sudah tersusun rapi, lengkap dengan lembaran-lembaran uang kertas hasil pembayaran dari para pelanggan yang mulai berdatangan. Aku juga menunjukkan layar ponsel tuaku yang dipenuhi dengan pesan masuk dari orang-orang yang ingin memesan kue bolu pandanku untuk minggu depan. Karena sekarang aku tidak perlu lagi menghabiskan waktu berjam-jam untuk mencangkul dan menyiram sayur di luar, aku memutuskan untuk fokus 100% mengembangkan usaha kue rumahan kita ini, Mas. Dan lihatlah, pesanan yang datang justru semakin banyak sejak kita dilarang mengurus kebun itu. Tuhan langsung mengganti kesibukan kita dengan hasil yang lebih nyata, kataku dengan mata yang berbinar-binar penuh optimisme. Melihat ketegaran hatiku, perlahan-lahan kesedihan di wajah Mas Evan memudar, digantikan oleh binar tekad yang baru. Mulai malam itu, kami menetapkan strategi baru untuk langkah awal usaha kami. Modal dari sisa tabungan yang dikumpulkan dengan sangat ketat kami gunakan untuk membeli sebuah oven gas yang sedikit lebih besar agar kapasitas produksi kue bisa meningkat. Setiap sore setelah pulang dari toko material, tanpa mengenal rasa lelah, Mas Evan langsung berganti pakaian dan mengambil alih tugas mengantarkan pesanan kue ke rumah-rumah pelanggan menggunakan sepeda motor tuanya. Terkadang, hujan deras turun mengguyur. Namun Mas Evan tetap membungkus kotak-kotak kue itu dengan plastik tebal demi memastikan pesanan tiba di tangan pelanggan dalam kondisi yang sempurna dan higienis. Waktu berjalan dengan sangat cepat, seperti aliran air sungai yang deras setelah hujan. 1 tahun telah berlalu sejak kebun sayurku diratakan dengan tanah. Kehidupan kami yang dulunya hanya berjalan di tempat, perlahan-lahan mulai menunjukkan perubahan arah yang sangat berarti. Usaha kue kecil-kecilan yang awalnya hanya bermodalkan 1 oven tangkring tua di dapur rumah, kini telah bertransformasi menjadi sebuah usaha kecil yang mulai diperhitungkan di daerah kami. Berkat konsistensi rasa, kebersihan yang selalu terjaga, dan keramahan dalam melayani setiap pelanggan, nama Bolu Pandan Arini kini menjadi buah bibir di kalangan ibu-ibu pencinta kuliner. Pesanan yang datang tidak lagi hanya berasal dari tetangga satu RT, melainkan sudah merambah ke kantor-kantor pemerintahan tingkat kecamatan, bank-bank lokal, hingga acara pernikahan besar di gedung pertemuan kota. Keuntungan yang kami kumpulkan sedikit demi sedikit dengan penuh kejujuran itu akhirnya membuahkan hasil yang nyata.
Kami berhasil menyewa sebuah ruko kecil berukuran 3 kali 4 meter yang terletak di pinggir jalan utama desa, sebuah lokasi yang sangat strategis karena dilewati oleh banyak kendaraan setiap harinya. Setiap pagi, ruko kecil kami selalu dipenuhi oleh aroma harum daun pandan asli yang terpanggang dengan sempurna, menarik perhatian setiap orang yang lewat untuk singgah dan membeli. Mas Evan pun kini sudah tidak lagi bekerja di toko material. Dia memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya terdahulu agar bisa fokus membantuku mengelola manajemen keuangan dan logistik usaha kami yang semakin hari semakin berkembang pesat. Kami mulai bisa bernapas lega. Kondisi ekonomi keluarga kecil kami berangsur-angsur membaik dan stabil. Namun, berbanding terbalik dengan kondisi rumah tangga kami yang dipenuhi dengan kedamaian dan pertumbuhan, badai kehidupan yang gelap justru mulai berembus kencang di kediaman Ibu Salma dan Mbak Lisa. Kabar tentang situasi buruk yang menimpa mereka mulai sampai ke telingaku melalui obrolan para pelanggan yang datang ke ruko kami. Sifat duniawi yang penuh pamer seringkali menjadi awal dari sebuah kejatuhan yang dalam, dan itulah yang tampaknya sedang terjadi pada mereka. Uang hasil penjualan tanah kebun sayur yang dulu berjumlah ratusan juta rupiah, yang sempat dipamerkan Mbak Lisa dengan penuh kesombongan, rupanya tidak bertahan lama. Alih-alih digunakan untuk modal usaha yang produktif atau disimpan sebagai tabungan masa depan, Mbak Lisa justru menggunakan uang tersebut untuk menuruti gaya hidupnya yang semakin tidak terkendali di kota. Dia membeli mobil baru dengan sistem kredit yang cicilannya sangat besar, membeli tas-tas bermerek demi gengsi di hadapan teman-teman sosialitanya, dan merenovasi rumah kontrakannya agar terlihat seperti rumah mewah milik pribadi. Tidak hanya sampai di situ, keserakahan rupanya membutakan mata hati Mbak Lisa. Karena ingin melipat gandakan sisa uang penjualan tanah dengan cara yang instan tanpa perlu bekerja keras, dia tergiur oleh tawaran investasi bodong dari seorang kenalannya yang mengaku sebagai pengusaha sukses dari ibu kota. Pria itu menjanjikan keuntungan bulanan sebesar 30% dari total modal yang disetorkan. Tanpa melakukan pengecekan latar belakang yang mendalam, Mbak Lisa menyerahkan seluruh sisa uang ratusan juta tersebut. Bahkan dia juga membujuk Ibu Salma untuk ikut serta menjaminkan surat tanah rumah tinggal mereka sendiri ke bank demi mendapatkan pinjaman modal tambahan untuk dimasukkan ke dalam investasi tersebut. Awalnya, selama 3 bulan pertama, semua berjalan tampak lancar. Mbak Lisa menerima uang bagi hasil yang cukup besar, yang membuatnya semakin jemawa dan merasa keputusannya mengambil tanah warisan adalah hal yang paling benar. Namun, memasuki bulan keempat, badai yang sesungguhnya pun datang menerjang. Kantor perusahaan investasi tersebut tiba-tiba tutup berantakan secara misterius, dan sang pengusaha yang membawa kabur seluruh uang nasabah menghilang bak di telan bumi tanpa bisa dihubungi lagi. Mbak Lisa panik setengah mati. Seluruh uang hasil penjualan tanah warisan itu kini telah habis tak bersisa, lenyap dalam sekejap mata. Dampak dari kehancuran finansial itu segera menjalar seperti api yang membakar jerami kering. Cicilan mobil mewah Mbak Lisa mulai menunggak selama beberapa bulan hingga akhirnya pihak lembaga pembiayaan datang ke rumahnya dan menarik paksa kendaraan tersebut di depan mata para tetangga. Namun, masalah yang paling berat dan mengerikan justru berada di pundak Ibu Salma. Pihak bank dari kota mulai mengirimkan surat teguran resmi berkali-kali ke rumah tinggal Ibu Salma, karena pinjaman besar yang diambil menggunakan jaminan sertifikat rumah tersebut sudah menunggak parah dan tidak pernah dibayarkan lagi oleh Mbak Lisa. Ibu Salma yang selama ini selalu tampil angkuh dan memandang rendah orang lain, kini mulai sering terlihat duduk termenung sendirian di teras rumahnya yang sepi dengan wajah yang tampak jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Rambutnya yang memutih tampak tidak terurus, dan sorot matanya yang dulu tajam penuh keangkuhan kini berubah menjadi tatapan kosong yang dipenuhi oleh rasa kecemasan dan ketakutan yang mendalam. Dia mulai menyadari bahwa anak perempuan kesayangannya, yang dulu selalu dipuja-puji dan diberikan segalanya, kini justru menjadi sosok yang membawa petaka besar dan menyeret seluruh keluarga ke dalam jurang kehancuran. Pernah suatu sore, aku melihat Ibu Salma berjalan melintas di depan ruko kue kami dengan langkah yang gontai dan kepala tertunduk lesu. Dia sempat menghentikan langkah kakinya sejenak, menatap ke arah papan nama, Dapur Arini, yang bersih dan dipenuhi oleh beberapa mobil pembeli yang sedang mengantre. Ada gurat penyesalan yang sangat samar yang melintas di wajah senjanya, sebelum dia kembali melanjutkan perjalanannya dengan tergesa-gesa saat menyadari bahwa Mas Evan sedang berjalan keluar dari dalam ruko. Badai penyesalan tampaknya sudah mulai mengetuk pintu hati mereka,
Sementara kami hanya bisa terus berdoa agar kami selalu dijauhkan dari sifat sombong dan serakah yang bisa menghancurkan segalanya dalam sekejap mata. Malam itu langit di atas kota kami seperti tumpah. Hujan deras yang turun sejak sore hari belum juga menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Suara rintik air yang menghantam atap seng ruko kami menimbulkan suara berisik yang konstan. Angin malam berembus kencang. Sesekali melempar percikan air hujan hingga membentur kaca depan ruko, dapur Arini. Jarum jam dinding di dalam toko sudah menunjukkan pukul 10 malam lewat 15 menit. Suasana jalan raya di depan sudah sangat sepi. Hanya sesekali terlihat lampu sorot dari mobil atau sepeda motor yang melaju kencang menembus genangan air. Aku dan Mas Evan sedang berada di area dapur ruko, merapikan peralatan memasak yang baru saja kami gunakan. Wajah Mas Evan tampak sedikit lelah. Namun senyuman tidak pernah lepas dari bibirnya setiap kali mata kami saling beradu. Kami baru saja menyelesaikan pesanan 100 loyang kue bolu pandan untuk sebuah acara seminar kedinasan esok subuh. Semua kotak kue sudah tersusun rapi di atas meja saji besar. Siap untuk dimuat ke dalam mobil bak terbuka sewaan kami besok pagi. Dek, kamu istirahatlah di kamar belakang dulu. Biar Mas yang menyelesaikan menyapu dan mengunci pintu depan. Ujar Mas Evan sambil mengambil sapu lidi dari pojok ruangan. Dia mengusap peluh di dahinya dengan handuk kecil yang dikalungkan di lehernya. Tidak apa-apa, Mas. Sedikit lagi selesai kok. Kita bersihkan bersama-sama supaya bisa istirahat bersama juga. Jawabku sambil mengelap permukaan meja kasir hingga bersih mengkilap. Tepat ketika aku meletakkan kain lap, terdengar sebuah ketukan yang sangat lirih di pintu kaca depan. Ketukan itu begitu lemah. Hampir tenggelam di antara suara gemuruh hujan. Mas Evan menghentikan aktivitas menyapunya. Kami saling berpandangan sejenak, merasa heran karena di jam silarut ini masih ada orang yang bertamu, apalagi dalam kondisi cuaca yang sangat buruk. Siapa ya, Dek? Apa ada pelanggan yang ketinggalan pesanannya? Tanya Mas Evan berbisik. Coba diperiksa dulu saja, Mas. Tapi hati-hati. Jawabku pelan. Mas Evan melangkah menuju pintu kaca bagian depan yang tertutup tirai tipis. Ketika dia menyibak tirai tersebut dan menyalakan lampu teras luar, aku bisa melihat tubuh suamiku mendadak kaku. Tangannya yang memegang kunci pintu sempat tertahan di udara selama beberapa detik. Penasaran dengan apa yang dilihatnya, aku segera berjalan menyusul dan berdiri di belakang punggungnya. Melalui beningnya kaca yang berembun, mataku menangkap dua sosok manusia yang berdiri menggigil di bawah tempias air hujan. Hatiku berdesir tajam. Sosok itu adalah Ibu Salma dan Mbak Lisa. Kondisi mereka malam itu benar-benar jauh dari kesan mewah yang selama ini selalu mereka pamerkan. Ibu Salma berdiri dengan tubuh yang gemetar hebat. Kedua lengannya mendekap dada untuk menghalau rasa dingin yang menusuk tulang. Pakaian batiknya yang biasa terlihat rapi kini basah kuyup di bagian pundak dan bawahnya. Di belakangnya, Mbak Lisa berdiri dengan kepala tertunduk dalam. Rambutnya yang biasa disanggul rapi kini basah dan lepek menempel di pipinya. Tidak ada lagi tas bermerek atau perhiasan emas yang penuh di jarinya. Di tangan kanan Mbak Lisa, hanya ada sebuah tas jinjing kain besar yang tampak penuh sesak dengan pakaian. Dan tangan kirinya memayungi ibunya dengan sebuah payung kecil yang sudah rusak salah satu rangkanya. Wajah Mbak Lisa pucat pasi. Matanya sembab seperti orang yang sudah menangis berjam-jam. Mas Evan dengan tergesa-gesa memutar kunci dan membuka pintu lebar-lebar. Ibu? Mbak Lisa? Astaga, kenapa malam-malam begini hujan-hujanan? Ada apa? Tanya Mas Evan dengan nada suara yang dipenuhi rasa panik dan khawatir. Ibu Salma mendongak. Begitu matanya melihat wajah Mas Evan, air matanya langsung meleleh bercampur dengan sisa air hujan di pipinya. Beliau tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Tubuhnya yang rentah hampir saja luruh ke lantai teras jika Mas Evan tidak dengan sigap menangkap dan menahan pundaknya. Mbak Lisa akhirnya bersuara. Suaranya bergetar hebat menahan tangis dan hawa dingin. Evan, Arini, tolong kami. Rumah ibu sudah disita oleh orang-orang dari Bang sore tadi. Kami diusir dan tidak punya tempat tinggal lagi. Mendengar kalimat itu, Mas Evan menatapku dengan pandangan yang sangat rumit. Ada rasa terkejut, sedih, sekaligus ketakutan yang terpancar dari matanya.
Dia takut jika aku, istrinya yang dulu pernah dicampakan dan dihina oleh dua orang di hadapannya ini, akan menutup pintu ruko dan mengusir mereka kembali ke jalanan yang dingin. Sebagai seorang anak, Mas Evan berada di posisi yang sangat dilematis. Namun, sebelum Mas Evan sempat berkata apa-apa, aku langsung melangkah maju ke depan pintu. Aku mengambil tas jinjing kain dari tangan Mbak Lisa yang gemetar, lalu menatap mereka berdua dengan pandangan teduh. Ibu, Mbak Lisa, silakan masuk dulu. Di luar sangat dingin, nanti bisa sakit. Kataku dengan suara yang tenang tanpa ada nada ketajaman sedikit pun. Mbak Lisa menatapku dengan tatapan tidak percaya. Ada rasa bersalah dan malu yang sangat besar yang terpancar dari matanya yang merah. Aku menuntun Ibu Salma yang masih menangis untuk duduk di sofa panjang yang ada di ruang tunggu ruko. Sementara Mas Evan dengan cekatan mengambil beberapa lembar handuk kering dari kamar belakang. Aku segera berjalan ke dapur, menyalakan kompor, dan membuatkan 2 cangkir teh manis hangat yang pekat. Saat aku kembali ke ruang depan, Mas Evan sedang membantu ibunya mengeringkan rambut dengan handuk. Suasana ruko yang hangat perlahan-lahan mulai mengembalikan kesadaran mereka. Badai di luar sana mungkin masih mengamuk, tetapi di dalam ruko kecil ini, sebuah awal dari babak baru yang penuh emosi baru saja dimulai. Teh hangat yang kusuguhkan perlahan-lahan menghentikan kepulan uapnya di udara dapur yang sejuk. Ibu Salma memegang cangkir keramik itu dengan kedua tangannya yang masih sedikit gemetar, mencari kehangatan yang tersisa. Mbak Lisa duduk di samping ibunya, menyandarkan kepalanya pada tembok ruko dengan pandangan mata yang kosong, menatap lantai keramik putih seolah-olah sedang mencari jawaban atas kehancuran hidupnya. Minum dulu, Ibu, Mbak. Kataku lembut sambil meletakkan piring berisi beberapa potong kue bolu pandan sisa produksi sore tadi di atas meja. Ibu Salma menyesap tehnya sedikit, lalu meletakkannya kembali dengan perlahan. Tangisnya yang semula reda, kini kembali pecah. Beliau tiba-tiba bergeser dari duduknya, menurunkan tubuhnya dari sofa, dan berniat untuk bersujud di depan kakiku yang sedang berdiri. Aku yang terkejut melihat tindakan ibu mertuaku itu segera ikut berlutut dan menahan kedua pundaknya dengan kuat agar beliau tidak melakukan hal tersebut. Ibu, jangan begini. Ibu, jangan lakukan ini. Kataku dengan suara yang bergetar karena terharu. Arini, maafkan ibu. Nak, maafkan semua kesalahan ibu. Ratap Ibu Salma sambil memegang erat kedua pergelangan tanganku. Air matanya mengalir deras, membasahi punggung tanganku. Ibu sudah kualat padamu dan Evan. Ibu mencampakkan kalian yang hidup jujur. Ibu menghancurkan kebun sayurmu yang indah. Dan ibu serahkan semuanya pada Lisa karena kesombongan ibu. Tapi sekarang saat kami hancur dan dikejar-kejar utang, tidak ada satupun teman-teman kaya Lisa yang mau membuka pintu rumah mereka. Hanya kalian yang mau menerima kami yang sebatang kara ini. Mbak Lisa yang melihat ibunya menangis histeris akhirnya tidak dapat membendung air matanya lagi. Dia ikut berlutut di samping ibunya, menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangan. Arini, Evan, maafkan aku. Aku yang serakah. Aku yang membujuk ibu untuk mengagunkan sertifikat rumah demi bisnis bodong itu. Sekarang mobil sudah ditarik, rumah ibu disita. Dan aku tidak tahu harus membayar utang-utang sisanya dengan apa. Aku benar-benar kakak yang jahat. Mas Evan yang berdiri di sampingku tampak mengusap air mata yang menetes di pipinya. Dia menatap ibunya dengan rasa iba yang mendalam, lalu memandangku seolah menyerahkan seluruh keputusan malam itu ke dalam tanganku. Tidak ada sedikit pun rasa dendam atau niat untuk membalas rasa sakit hati masa lalu di dalam dadaku. Melihat dua wanita yang dulu begitu angkuh kini bersimpuh penuh penyesalan di hadapanku, hatiku justru dipenuhi oleh rasa syukur atas perlindungan Tuhan selama ini. Ibu, Mbak Lisa, berdirilah kembali. Tolong duduk di atas. Kataku sambil perlahan membantu Ibu Salma untuk kembali duduk di sofa, diikuti oleh Mbak Lisa. Setelah mereka berdua mulai tenang, aku mengusap sisa air mata di pipiku sendiri, lalu menoleh ke arah Mas Evan. Mas, tolong ambilkan map berwarna hijau yang ada di dalam laci bawah meja kasir kita. Mas Evan mengangguk pelan, meskipun wajahnya memancarkan rasa bingung karena dia tidak tahu map apa yang kumaksud. Usaha keuangan kami memang dipegang olehku,
Dan ada beberapa tabungan serta aset yang sengaja kupisahkan tanpa ingin membuatnya terbebani pikiran. Mas Evan berjalan ke meja kasir, membuka laci terkunci, lalu kembali dengan sebuah map jepit plastik berwarna hijau tua yang tampak bersih dan terawat. Aku menerima map tersebut dari tangan suamiku. Suasana di dalam ruko mendadak menjadi sangat hening. Hanya ada suara rintik hujan yang mulai mereda di luar. Ibu Salma dan Mbak Lisa menatap map hijau di tanganku dengan pandangan penuh tanya. Mereka tidak tahu kejutan apa lagi yang akan hadir di tengah malam yang dingin ini. Ibu, Mbak Lisa, kataku sambil membuka lembaran pertama di dalam map tersebut. Saya ingin menunjukkan sesuatu kepada ibu. Aku menggeser map itu ke atas meja, tepat di hadapan Ibu Salma dan Mbak Lisa. Lembaran kertas tebal berkop resmi dengan lambang Garuda emas terlihat jelas di bawah cahaya lampu toko. Itu adalah sebuah dokumen hukum yang sangat penting. Mata Mbak Lisa yang awalnya sayu, tiba-tiba membelalak lebar setelah membaca baris demi baris tulisan yang tertera di sana. Tubuhnya menegang, dan mulutnya sedikit terbuka karena rasa terkejut yang luar biasa. Ibu Salma yang ikut membaca dengan menyipitkan matanya juga tampak tertegun. Seolah-olah tidak percaya dengan apa yang sedang dilihat oleh indera penglihatannya sendiri. Kejutan yang sesungguhnya dari senyuman, terima kasih. Setahun yang lalu akhirnya terpampang nyata malam ini. Di atas meja, dokumen akta kepemilikan dan sertifikat resmi itu tergeletak dengan jelas. Lembaran itu menyatakan bahwa tanah seluas 500 meter persegi yang mencakup bangunan ruko tempat kami berjualan saat ini, ditambah dengan sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal berlantai 2 yang terletak tepat di belakang ruko ini, telah resmi menjadi hak milik atas nama Evan dan Arini. Mbak Lisa memegang pinggiran meja dengan tangan yang bergetar. Dia menatapku, lalu beralih menatap suamiku dengan pandangan yang syarat akan ketidakpercayaan. Bagaimana? Bagaimana mungkin kalian bisa membeli ini semua? Arini? Ruko di pinggir jalan utama ini nilainya jauh lebih mahal daripada tanah warisan ibu di dalam desa. Belum lagi rumah di belakangnya. Dari mana kalian mendapatkan uang sebanyak ini dalam waktu 1 tahun? Evan kan hanya mantan pekerja toko bangunan. Suara Mbak Lisa meninggi, bukan karena marah, melainkan karena rasa syok yang teramat sangat melihat kenyataan bahwa adiknya yang dulu dianggap remeh kini memiliki kekayaan yang jauh lebih nyata dan sah secara hukum. Mas Evan sendiri tampak terkejut. Dia menatap dokumen itu, lalu menatapku dengan mata bulat. Dek ini, bukankah ruko ini selama ini kita sewa? Dan rumah di belakang itu, bukankah itu milik Pak Haji Mansur? Tanya Mas Evan dengan suara terbata-bata. Aku tersenyum lembut, lalu menggenggam tangan suamiku yang terasa dingin karena terkejut. Maafkan aku ya, Mas. Karena selama beberapa bulan ini aku sengaja merahasiakan proses pengurusan dokumen ini sampai semuanya benar-benar selesai dan sah. Aku tidak ingin membebani pikiranmu saat kamu sedang sibuk mengurus pengiriman kue-kue kita. Aku kemudian mengalihkan pandanganku kepada Ibu Salma yang masih terpaku menatap sertifikat tanah tersebut. Ibu, Mbak Lisa, ingatkah Ibu saat setahun yang lalu Ibu datang ke dapur saya dan berkata bahwa tanah kebun sayur itu akan diwariskan seluruhnya kepada Mbak Lisa, dan kami tidak akan mendapat apa-apa? Ibu Salma menundukkan kepalanya dalam-dalam. Wajahnya memerah karena rasa malu yang teramat sangat. Beliau hanya mengangguk pelan tanpa berani menatap mataku. Saat itu, saya tersenyum dan berkata, terima kasih, bukan karena saya sedang mengejek Ibu, dan bukan juga karena saya pasrah tanpa melakukan apa-apa. Lanjutku dengan nada suara yang tetap tenang dan berwibawa. Kalimat, terima kasih. Itu keluar dari hati saya yang paling dalam karena keputusan ibu hari itu seperti sebuah ketukan keras yang membangunkan saya dari zona nyaman. Jika ibu tidak mengambil tanah kebun sayur itu, mungkin sampai hari ini saya masih akan terus sibuk mencangkul, menyiram sayur, dan merasa puas hanya dengan hasil penjualan sayur yang tidak seberapa. Keputusan ibu memaksa saya untuk berpikir bagaimana caranya agar dapur kecil saya bisa menghasilkan sesuatu yang jauh lebih besar demi masa depan kami. Mbak Lisa mendengarkan setiap kalimatku dengan napas yang tertahan. Tapi Arini, hasil penjualan kue bolu biasa tidak akan cukup untuk membeli aset sebesar ini dalam waktu setahun. Tolong beritahu aku, apa rahasia yang sebenarnya? Tanya Mbak Lisa. Rasa penasarannya kini mengalahkan rasa malunya.
Mas Evan yang mulai memahami situasi ini ikut tersenyum bangga di sampingku. Aku mengangguk, lalu membuka lembaran kedua di dalam map hijau tersebut. Lembaran itu adalah sebuah surat perjanjian kerjasama bisnis kemitraan berskala nasional yang dilengkapi dengan materai resmi dan tanda tangan dari jajaran direksi sebuah perusahaan waralaba kuliner besar yang cabangnya sudah tersebar di seluruh kota besar di Indonesia. Itulah rahasia besar yang selama ini kusimpan dengan rapat. Sebuah buah manis dari ketulusan dan kerja keras yang dilakukan dalam diam. Semua ini bermula sekitar 8 bulan yang lalu. Kataku memulai penjelasan, membawa ingatan mereka kembali ke masa-masa awal ruko ini dibuka. Salah seorang pelanggan tetap yang sering membeli kue bolu pandan di toko kita ternyata adalah seorang manajer pengembangan produk dari perusahaan kuliner nasional. Beliau sangat mengagumi tekstur kue kita yang lembut dan aromanya yang sangat alami karena menggunakan perasan daun suji dan pandan asli tanpa bahan kimia. Aku menjelaskan bahwa pria tersebut kemudian membawa sampel kue bolu buatanku ke kantor pusatnya untuk diuji di laboratorium makanan mereka. Hasilnya, pihak perusahaan merasa sangat puas karena resep tradisional yang kupertahankan memiliki nilai jual yang sangat tinggi dan sesuai dengan selera pasar modern yang mulai beralih ke makanan sehat tanpa pengawet. Mereka menawarkan kerjasama dalam bentuk pembelian hak paten resep dan sistem royalti kemitraan. Ibu, lanjutku sambil menunjukkan angka-angka resmi di dokumen tersebut. Perusahaan tersebut membeli formula rahasia adonan bolu pandan, Dapur Arini, untuk diproduksi secara massal di jaringan toko mereka. Sebagai imbalannya, setiap bulan mereka mengirimkan dana royalti yang nilainya sangat besar ke rekening usaha kami, di luar dari keuntungan harian ruko kecil ini. Mbak Lisa menutupi mulutnya dengan tangan. Air matanya kembali menetes. Nilai royalti yang tertera di dokumen itu bahkan jauh lebih besar daripada total uang penjualan tanah warisan yang sempat diperebutkannya dulu, hingga membuat keluarganya hancur. Tanah warisan yang dulu mereka agungkan ternyata tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nilai dari sebuah ide, ketulusan rasa, dan kejujuran dalam bekerja. Uang dari dana royalti itulah yang saya kumpulkan dengan sangat ketat. Kataku lagi. Kebetulan 3 bulan yang lalu, Pak Haji Mansur pemilik ruko dan rumah di belakang ini sedang membutuhkan dana cepat untuk biaya pengobatan anaknya di luar negeri. Beliau menawarkan aset ini kepada kami dengan harga yang sangat bersahabat karena beliau tahu kami selalu menjaga tempat ini dengan baik. Berkat bantuan Mas Evan yang selalu mendampingi dan mendukungku tanpa mengeluh, kami akhirnya bisa melunasi pembayaran aset ini bulan lalu. Ibu Salma yang mendengar penjelasan itu langsung memeluk Mas Evan dengan sangat erat. Beliau menangis sejadi-jadinya di dada anak laki-lakinya yang dulu sering beliau sepelekan dan sebut tidak bisa diandalkan. Evan, maafkan ibu. Nak, ibu salah menilai kalian. Ibu terlalu silau dengan harta yang instan sampai ibu tega menyingkirkan anak kandung ibu sendiri yang berhati emas. Ucap Ibu Salma di sela-sela tangisnya. Mas Evan mengusap punggung ibunya dengan penuh kasih sayang. Sudahlah, ibu. Semua yang lalu biarlah berlalu. Evan tidak pernah menyimpan dendam sedikit pun pada ibu. Evan tahu ibu hanya ingin yang terbaik untuk keluarga kita, meskipun caranya kemarin sempat keliru. Ketulusan sikap Mas Evan semakin membuat hati Ibu Salma dan Mbak Lisa hancur oleh rasa penyesalan. Mereka menyadari bahwa kebahagiaan dan kemapanan sejati tidak akan pernah bisa dibangun di atas fondasi ketidakadilan dan keserakahan. Tuhan punya cara yang sangat indah untuk meninggikan derajat orang-orang yang mau bersabar, tetap tersenyum di tengah badai, dan terus berjalan di jalan yang lurus penuh kejujuran. Hujan di luar ruko benar-benar telah reda, menyisakan hawa sejuk yang menyegarkan dan aroma tanah basah yang khas. Pagi yang baru perlahan-lahan mulai menjemput, memancarkan sinar binar merah keemasan di ufuk timur. Di dalam ruko, Dapur Arini, suasana kegelapan dan keputusasaan yang sempat dibawa oleh Ibu Salma dan Mbak Lisa kini telah sirna, digantikan oleh kehangatan keluarga yang baru dan utuh. Malam itu, kami memutuskan tidak ada yang boleh pergi kemana-mana lagi. Aku dan Mas Evan mengantarkan Ibu Salma dan Mbak Lisa ke rumah tinggal kami yang baru di belakang ruko. Rumah itu sudah dilengkapi dengan perabotan yang cukup, kamar tidur yang bersih, dan suasana yang sangat nyaman. Aku menyiapkan kamar tidur utama yang paling luas untuk tempat istirahat Ibu Salma agar beliau bisa menenangkan pikiran dan memulihkan kesehatannya setelah berhari-hari didera kecemasan. Ibu, Mbak Lisa, mulai hari ini tinggal saja di sini bersama kami.
Rumah ini cukup luas untuk kita semua. Mengenai masalah utang-utang Mbak Lisa di kota, nanti kita akan bicarakan bersama Mas Evan bagaimana cara menyelesaikannya secara perlahan dan baik-baik tanpa harus melanggar hukum. Kataku saat kami berkumpul di ruang tengah rumah baru kami menjelang subuh. Mbak Lisa menatapku dengan tatapan yang penuh rasa hormat dan ketundukan hati yang tulus. Arini, aku tidak tahu harus membalas kebaikanmu dengan apa. Mulai besok, izinkan aku bekerja di rukomu ya. Aku ingin belajar dari bawah. Aku ingin belajar bagaimana cara membuat kue, bagaimana cara melayani pelanggan dengan senyuman tulus seperti yang kamu lakukan. Aku berjanji akan bekerja keras dan tidak akan pernah menyombongkan diri lagi. Aku memegang tangan Mbak Lisa sambil tersenyum lebar. Tentu saja boleh, Mbak. Dapur Arini sekarang sedang membutuhkan banyak tenaga bantuan karena pesanan terus bertambah setiap harinya. Kita akan bekerja bersama-sama sebagai keluarga. 1 bulan kemudian, pemandangan di ruko, dapur Arini, tampak sangat berbeda dan penuh kedamaian. Setiap pagi, Mbak Lisa sudah berdiri rapi di balik meja kasir dengan senyuman yang ramah, menyapa setiap pelanggan yang datang dengan sopan. Jari-jarinya yang dulu penuh perhiasan kini terampil membungkus kotak-kotak kue dengan cepat dan rapi. Di area dapur belakang, Ibu Salma seringkali duduk di kursi kayu sambil membantu memetik daun pandan segar dan memilah bahan-bahan kue dengan wajah yang tampak sangat bahagia dan tenang. Tidak ada lagi beban ketakutan atau keangkuhan di wajah senjanya. Mas Evan memandangi pemandangan indah itu dari ambang pintu ruko sambil menggandeng pundakku dengan penuh rasa kasih sayang. Keluarga kami yang dulu sempat retak karena urusan harta warisan, kini telah disatukan kembali dengan ikatan yang jauh lebih kuat, yaitu ikatan ketulusan, saling menghargai, dan kasih sayang yang tanpa syarat. Dari seluruh perjalanan hidup yang kulalui ini, aku memetik sebuah pembelajaran hidup yang sangat berharga untuk kusimpan selamanya di dalam hati. Ketika manusia mencoba menutup satu pintu rezeki kita dengan cara yang tidak adil atau dengan kejam mengambil apa yang kita miliki, jangan pernah membalasnya dengan amarah, makian, atau dendam yang merusak jiwa. Cukup hadapi dengan ketenangan. Atur napas, luapkan lewat kerja keras yang jujur, lalu tersenyumlah dengan tulus seraya berkata, "Terima kasih." Karena sesungguhnya, di balik senyuman itu, kita sedang memasrahkan seluruh urusan kita kepada Sang Pencipta. Dan percayalah, ketika kita ikhlas menerima ketetapannya, cara kerja semesta yang misterius akan bergerak membuka 1000 pintu rezeki dan berkah lain yang jauh lebih luas, lebih indah, dan tidak akan pernah bisa diduga oleh akal pikiran manusia sebelumnya. Kebahagiaan sejati bukanlah tentang seberapa banyak harta yang kita miliki, melainkan tentang seberapa bersih hati kita dalam menerima dan menjalani setiap putaran roda kehidupan ini.